Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Lailatul Magfirah, mahasiswa IAI Al-Qolam, Malang, Prodi PAI. Saya akan menjelaskan tentang pergerakan gunung dan bumi. Secara jelas, memang gunung tampak diam dan solid. Ada pergerakan yang tidak bisa dideteksi oleh orang awam. Para ahli dari Cina mengatakan Gunung Everest setiap tahun berpindah 4 cm dan total sudah 40 cm dalam 10 tahun terakhir ini. Fenomena alam gunung bergerak sendiri disebutkan Al-Quran dalam surat An-Naml ayat 88 yang artinya, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka tetap di tempatnya, padahal dia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tinjauan ayat ini seperti bertentangan tentang rigiditas bumi. Rigiditas bumi adalah suatu hal yang tidak mudah berubah dan menggambarkan sesuatu yang benar-benar kaku, termasuk salah satunya gunung-gunung. Tentu hal ini membuat para guru tafsir di masa lalu kesulitan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, peneliti berhasil mendapatkan banyak sekali informasi tentang bumi yang terungkap tentang formasi, struktur, sejarah geologis, dan proses internal. Bumi dan gunung sekarang tidak lagi dipandang wujud padat yang solid dan rigid atau kaku. Tapi sekarang peneliti menyimpulkan kalau bumi sebagai planet yang hidup, dinamis, dan bergerak. Gerakan gunung-gunung itu disebabkan oleh kerak bumi. Pergerakan kerak bumi ditemukan setelah peneliti geologi di awal abad ke-20 yang dipublikasinya berjudul The Origin of Continents and Oceans, yang mengungkapkan bahwa benua-benua pada permukaan bumi menyatu pada masa-masa awal yang dikenal dengan Pangea, namun bergeser pada arah yang berbeda-beda hingga terpisah pada arah yang saling menjauhi. Berdasarkan teori lempeng tektonik, pergerakan lempeng-lempeng ini terjadi terus-menerus dan mengakibatkan penggeseran geografis secara perlahan. Begitu juga dengan gunung terjadi pada fenomena lipatan, juga bergerak mengikuti gerak lempengan. Lempengan kerak bumi tersebut seperti mengapung di atas lempengan magma yang lebih rapat. Gunung-gunung ini bergerak mengambang bersama mengikuti tempat gunung tersebut berada. Pada era modern menyebutnya Continent Drift atau pergerakan benua, yang juga merupakan teori Wigner yang pada tahun 1912. Hal ini kemudian menjadi pendekatan ilmiah yang menjelaskan penggerakan gunung. Seorang profesor yang bernama Emeritus Frank Fresh menuturkan bahwa gunung mempunyai akar yang menghujam ke dalam bumi, sehingga menyerupai pasak. Penuturan Frank semakin menguatkan pada Al-Quran surat An-Naba ayat 7 yang artinya, bukan kami menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak. Ketika manusia mengagumi keindahan gunung, di sisi lain ada yang lebih dahsyat, yaitu kedalamannya yang menghujam belasan hingga puluhan kali lipat dari tingginya. Dalam Al-Quran, fungsi utama gunung agar bumi tidak goncang, para ahli geofisika mengemukakan bahwa kerak bumi berubah terus dengan teori lempeng tektonik, yang menyebabkan asumsi bahwa gunung menyerupai akar dan berperan menghentikan gerakan horizontal atau litosfer. Dengan kata lain, gunung-gunung menggenggam lempengan kerak bumi. Pada titik pertemuan lempengan-lempengan ini, dengan cara ini gunung-gunung
menancapkan akarnya ke kerak bumi, kita dapat mengibaratkan gunung sebagai paku bumi. Pergerakan-pergerakan bumi, lempengan bumi, dan semua yang hidup di atasnya tentunya akan mengalami perubahan, baik pergerakan cepat, sedang, maupun gerak lambat, yang tidak disadari oleh manusia karena keterbatasannya. Pergerakan itu pula yang menyebabkan pergerakan dinamis yang menimbulkan gempa dan tsunami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.